Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Lensa Mas Channel dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah sentra tari Jagabayan dengan judul Bintang Pijar di Atas Kali Pangkon yang dilaksanakan di Lapangan Kebanggaan Sumbang, Banyumas. Sumonggo. Belum ada suaranya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi ya, Kulanun. Baik, selamat malam dan selamat datang di pementasan sentra tari Jagabayan berjudul Bintang Pijar di Atas Kali Pangkon. Hari ini di hari Jumat 17 April 2026 di Lapangan Kebanggaan Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Parade Kesenian Rakyat Selamat Gunung Rahayu yang disupport sepenuhnya oleh DPRD Kabupaten Banyumas, Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, dan Sanggar Seni Jagabayan Nuswantara. Aku ceritakan kepada kalian, inilah hikayat yang direka dalam cahaya lampu pagelaran. Kisah yang tumbuh di atas setitik noktah dalam hamparan jagat Gusti Allah Sang Murhengra. Cerita yang meranjak di bawah bayang-bayang gunung penyangga langit. Lelakon yang berhembus dalam terpaan angin menimbulkan gemerisik dedaunan, menedangkan sepenggal perjalanan yang tidak tertera dalam tidung manapun. Aku ceritakan kepada kalian sebentang lelakon di atas panggung pagelaran. Kisah yang digubah dalam keheningan daya cipta dan lekasing pambuki. Hikayat yang dituturkan sebagai nyala hikmah kebajikan. Inilah cerita yang bertunas di atas sejengkal bumi yang dinaungi bayang-bayang Gunung Agung, ya Gunung Slamet. Cerita di lembah Sungai Pangkon tentang Nyai Welasih yang berhati welas Nirayo Wulan putrinya dan Jaka Buara sang muridnya.
pekan ini anak bundar jaga buara. Jangan kaget di sana. Kami akan tahu kami telah tahap dari langit. Kami berniat bertemu dengan Kiajar Perkayasa. Sumangga dipun suket sakatung di sana. Dari busana Jenandika bertiga, pastilah Jenandika adalah piagum dari kota Praja. Izinkan kami mengetahui siapa Jenandika bertiga. Noleng Nyai, kami bertiga sebenarnya datang dari tempat yang berbeda. Meskipun kami Nayaka Praja dari kerajaan yang berbeda, namun letak kota Praja kami tidak berjauhan. Saya sendiri adalah Raden Banyak Tingkin, kesatria dari Kadipaten Masinggung yang masuk ke wangkon Pajajaran. Betul yang dikatakan kawan saya, Nyai. Saya sendiri adalah Nerpati Gajah Soka, salah seorang manggala prajurit Majapahit yang ditugaskan di bawah Panji Bre Kepaguhan di sisi tenggara tempat ini. Duhurun Nyai, sedangkan saya adalah seorang Brahmana muda dari Padepokan Mahersi. Nama saya Resi Purbakayun, Nyai. Ngaturaken panuwun tanpa kepinggan, Jenandika berkenan rawuh di tempat pelosok ini. Izinkanlah kami memperkenalkan diri. Ini Nyai Welasih, istri guru saya Kiajar Kertayasa. Dan ini Rayi Rayung Wulan, putri guru saya. Lalu saya sendiri, Jaka Buara, seorang putut yang mengetahui para cantrik di Padepokan ini. Lalu apakah maksud kedatangan Jenandika bertiga, Raden? Di sana Jaka Buana, kedatangan kami ke sini bermula dari kejadian Medadadi yang kami saksikan beberapa malam lalu. Dari tempat kami yang berbeda-beda, kami menyaksikan bintang yang berpijar dan meluncur jatuh di sisi selatan Gunung Agung ini. Nuwun inggih, saya lanjutkan ke sana. Dari misi yang kami terima bertiga kok dilalah sama bahwa bintang berpijar itu sejatinya adalah Wahyu Kautaman yang akan bisa kami gayuh jika kami mendapatkan petunjuk dari Ki Ajar Kertayasa, pertapa yang bermukim di tempat ini. Ki Ajar Kertayasa adalah ayah kami, Raden. Beliau adalah seorang prajurit Majapahit yang mengundurkan diri dari keprajuritan, lalu bermukim di tepi kali Pangkon ini sebagai pendeta. Ternyata yang di sana dan saya sama-sama prajurit Majapahit. Tentunya beliau akan merasa senang bertemu dengan saya. Lalu di manakah Kiajar Kertayasa saat ini? Itulah masalahnya, Raden. Suami saya, Kakang Kertayasa, sudah 6 bulan tidak berada di Padepokan. Selayaknya laku yang dijalani seorang pendeta, ia sedang menunaikan tapa berata di dalam rimba belantara Gunung Agung. Bisakah Nyai beritahukan kepada kami di hutan sebelah mana Ki Ajar berada, biar kami sendiri yang mendatangi tempatnya, Nyai?
Aduh, andai kata kami tahu, kami ingin memberitahukan pada Jendika Raden, tetapi sungguh kami sendiri bahkan tidak tahu di sisi keluasan hutan yang mana dulu kami menjalani tapa gata. Woi lagalah, pranyata ora bisa dinawe becik. Jauh, aku datang ke tempat ini. Kalian hanya bisa mengatakan tidak tahu tempat Ki Ajar Kertayasa berada. Mokal, ora temunawang, tidak masuk akal jika kalian tidak tahu di mana ayah dan guru kalian berada. Cukup jelas cekal wela-wela. Kalian juga menginginkan Wahyu Kautaman itu untuk kalian sendiri. Jangan salahkan kami. Jika tidak kalian katakan di mana Ki Ajar Kertayasa berada, akan aku jadikan seluruh padepokan ini menjadikan karang abang melarat. Jagat Dewa Batara ya jagat wasih saling batara. Kayak dudu karpe dewek. Kalian datang, aku hamparkan sebentang tikar penghormatan. Tetapi kalian justru melepas tata krama, sumengah sesongaran, jajabang ngawing-ngawingan. Pergilah segera dari tepi kali Pangkon di sana, sebelum kalian pulang dengan penyesalan. Aku memahami keinginanmu untuk mendapatkan Wahyu Kautaman itu di sana. Tetapi wahyu itu tidak ditakdirkan untuk manusia sudra seperti kamu. Demi kebaikanmu, mengalahlah kepada kami. Minggirlah Purbakayun. Biarkan ujung kerisku yang mengajarkan sekeruh apa cara manusia sudra seperti mereka. Babo keparat, keladuk wani, sugih kendel kau bocah. Di tangan kesatria Majapahit seperti aku, hidupmu tidak akan lebih dari 3 hembusan nafas. Ayo, maju bebarengan pindah bergadang ampiak ganteng mekaton leganing atiku. Kalamun sira bisa membedah dadane Jakabara, ateges sira bisa jebol puncaking gunung Keparat. Menungsa sudah aja melayu leganing atiku.
Hei, para prajurit, orang-orang padepokan Kalipangkon ternyata berani melawan kehendak kita. Mereka telah melarikan diri, tinggal gelanggang colong pelayu. Sigra Saregra, Pacak Baris, Gajah Belar Singa Barong, Karet Lampet, Rongkat Timbul, berangkat dan kejar mereka semua. daripada hidup bersama Jaka Buara yang sengsara tanpa cinta, lebih baik hidup menjadi istriku Rayulan Sugi bagus turut gak turunin ningrat. Prabu, katakan di mana guru kalian berada. Jika kalian menolak menunjukkan guru kalian, maka tempat ini akan menjadi takdir kematian kalian kepada. Gajah Soka, jika hanya itu pilihanku, aku memilih kematian daripada tunduk pada watakmu yang candala. Gajah Soka, iblis masih bisa sesumpar kacalanat sampai kau pacak betarisan wakul binaya mangat kepung dan tangkap mereka hidup atau mati. Bukan watak Jaka Buara menghindarkan kematian banyak tinggi, majua itu para nyata tekerantas sarana bedama lakon gemelundung dadi batang sayuta garing atiku.
Jong Marudaya, hentikan perkara yang kalian ger, cucu-cucuku semuanya. Mereka Jong Marudaya, senang kita sesama manusia hidup dari Nusa Jawa sebaiknya tidak saling bermusuhan, ger. Turun dari ketinggian angkasa raya, pastilah Jengandika makhluk yang linuwih. Siapakah sebenarnya Jengandika yang kalah? Orang maido jeneng sira ora ngerti marang jeneng ulun. Merga sapet jeneng ulun bojo sing ping 5 karo penyanyi tarling sekang kulon Cirebon. Ulun ngorong ora tau cilik putu ning bumi Banyumas. Jeneng ulun adalah sosok dewa dari Kayangan. Nama jeneng ulun yang Bathara Narada, ger. Aduh, Pikulun, tidak hamba sangka Pikulun Bathara Narada berkenan menghampiri kami semua. Ada sabda apakah yang harus kami lakukan, Pikulun? Tidak perlu menghormat berlebihan pada jenengan ulun. Yang penting waktu jeneng ulun pulang nanti, belikan tiket kelas eksekutif dan jangan lupa disangoni. Begini, ger, jeneng ulun turun di sisi selatan Gunung Agung ini karena jeneng ulun mendapatkan mandat dari Hyang Bathara Agung atau Bathara Guru untuk menyelesaikan perselisihan di antara kalian. Sebagai dewa yang informatif, komunikatif, dan aspiratif, jeneng ulun sudah tahu persoalan di antara kalian. Oh, jika ingin gayo wahyu kautaman, kalian sejatinya tidak harus berilmu kepada Ki Ajar Kertayasa, sebab jeneng kita juga bisa memohon kanugrahan yang luhur ini langsung pada Gusti Sang Kubengrat. Jeneng ulun sebagai dewa hanyalah sebagai lantaran. Syaratnya kalian semua harus meninggalkan cipta, ngurupiraken daya panggrahita, mapan ing kepising kali pangkon. Begitulah sabda jeneng ulun, tidak lebih dan tidak kurang-kurang. Ngesto akan kau akan segera hamba laksanakan sabda patutur Pikulun Bathara Narada. Kepriben dene likan kene bae meneng bae. Ora kakian mangkat kaya badire. Apa kurang terwaca sabda jeneng ulun sampaikan, ger Jaka Buara? Aduh, tidak Pikulun. Hamba terlibat perselisihan ini bukan karena hamba menginginkan wahyu kautaman, tetapi karena hamba ingin membela padepokan Kalipangkon yang hendak dirusak oleh orang lain. Welah dalah. Mergenjong Marudaya, sungguh luhur budimu Jaka Buara. Oh, tetapi ingatlah pesan Pikulun, ger. Kalau sudah menjadi kepesten dan jatuh titi wanci, siapapun tidak bisa menolak wahyu kautaman itu, termasuk jeneng sira. Begitulah sabda jeneng ulun. Karya selamat bocah bagus, Pikulun pamit marang Kahyangan. Kasinggihan dawuh, sabda Pikulun akan menjadi kanugrahan dan jimat sepanjang hidup yang hamba jalani. Pikulun.
Kesunyian yang menyaput kali Pangkon, gemerisik rayung bagaikan nyanyian angin, merindukan mangsan penghujan. Di atas lelumut yang tersisa di atas bebatuan, Raden Banyak Kingkin bersila dalam mata yang kejam, memusatkan pandangan batin, menutup baban hawa sanga, hingga datanglah sebarisan bidadari menapak turun melintasi garis pelangi. Siapakah nama Cendrika, Raden? Betapa sia-sia perjumpaan kita, hanya terlewat tanpa kata-kata, Raden. Bicaralah tentang kami, Raden. Atau kalau dia mau berbicara, Raden boleh kalau menuliskan nomor HP supaya bisa aku cari setelah Raden selesai bertapa nanti. Anjir, minta nomor HP. Ini zaman kerajaan tahu, belum ada HP. Yang ada cuma kentongan untuk ngepruk kalau kepalamu yang bego itu. Siapakah para perempuan cerita yang berada di kesunyian tepi sungai ini? Kalian bangsa Dedemit ataukah bangsa manusia di sana? Kami adalah bangsa bidadari dari Kayuangan, Raden. Namaku Dewi Tunjung Biru, bintang dari segala bintang di Kayangan Indraloka. Kalau namaku Dewi Gagar Mayang, aku adalah kembang bidadari dari Kayuangan Cakra Kembang, Raden. Kalau aku namaku Dewi Persik, Raden. Tunggu dulu. Nama dia sebenarnya bukan Dewi Persik, tapi Dewi Persisik. Karena dia bidadari prasteran ikan mujair dengan ular rakan. Oh iya, kalau namaku sendiri adalah Nikita Mirsani, Raden. Sudahlah bunga-bunga yang cerita. Namaku Banyak Kingkin, kesatria dari Kadipaten Pasir Bumi. Lalu, apa keperluan kalian menemuiku di tempatku bertapa ini? Raden Banyak Kingkin, kesatria nan sulisti Iwana. Kami datang ke sini hanya ingin mengingat kamu, Raden.
orang yang kadunungan Wahyu Kautaman, maka ia menjalani dharma yang berbeda dengan manusia lainnya. Maka urungkanlah niatmu untuk meraih wahyu itu, Raden. Oh, tidak. Tidak ada yang bisa membatalkan kehendakku untuk mendapatkan wahyu Kautaman. Bahkan jika semua bidadari di langit turun ke hadapanku, itu tidak akan merubah keinginanku. Oke, baiklah. Teguhkanlah niatmu, Raden Banyakingkir. Jika Raden bisa bertahan hingga 6 kali senggak kami, berarti Raden berhak kadunungan wahyu Kautaman. Para bidadari, lepaskan sambur kalian. Tunjukkan sengkut kalian di depan mata Raden Banyakingkir. Berdendang pak bakong warudayang ning pinggir kali Tanjaran akeh lurah sing ngaji kendakan. Banyak ingin ger, walaupun ini gantian suara dalane, tapi kamu tetap tahu ini suara Betara Naradanger, walaupun aku tidak menunjukkan wujudmu. Banyak ingin setelah menyaksikan jeneng sirah yang tidak bisa menahan harganing nafsu, jeneng ulun memutuskan jeneng sirah belum layak kadunungan Wahyu Kautaman. Waduh, Jagat Dewa Batara ya Jagat. Tidak aku duga aku akan gagal meraih harapanku. Baik, aku terima kekalahan ini kulon.
Moga menjadi tambukan mata hati hamba pikulun. Didisik sungapan kali panggon, batu-batu bertafakur dalam persemayaman kesunyian. Sejengkal awan menapak pelan di atas tawang yang benderang, seakan menjadi sasmita atas kerinduan kepada mangsan hujan. Di atas sebongkah batu gilang, Narpati Gajah Soka bergeming dalam redam nafsu ragawi. Sehempas angin menerpa dari atas gunung, mengarak para balaka jiman yang datang laksana banjir salah musim. Siapakah kalian? Para kedemit yang berani cak-cakan di tempat semadiku ini? Oh, adalah bojeng-bojeng mata jalan, iblis laknat pada jejogetan. Ong Titi Kalalodra, Raja Manik Dewaku, Raja Manik Dewaku. Oh, Narpati Gajah Soka ini, kesatria Bre Kepaguhan, benteng barat Majapahit. Jika kau bertanya padaku, aku adalah Jim Juranggrawa, penguasa para kajiman yang akan memuji kedikjayaanmu, Gajah Soka. Aku tidak mengenalmu, Juranggrawa. Apa perlunya kau menguji kasudianku? Oh, tiada. Kau adalah manusia yang menganggap dirimu paling sakti, Mandraguna. Kau merasa dirimu kesatria pilih tanding, orang tetas, tapak paling pandai, sisaning Gurinda. Jika kau memang manusia dikjaya, ayo hadapilah aku.
Gajah Soga, jika bisa kau sempal tulang bahuku, itu artinya kau berhak atas wahyu kau taman. Babuk Pat, tanpa duduk tanpa udan, kumawani sesungaran nengarkaning Gajah Soga. Wah, tibang tanganku ora pecah dasku, lakon tak sembah lawakanku keparat. Oh, nadalah majual kaning atiku, lenaing paninda, kesaut janggamu, kelakon nak kokoh getihmu, kowe ah. kesalahanku, Cimcuran Kerawa. Jika kamu ingin kematianku, sebagai kesatria aku tidak akan menghalanginya, Jim. Oh, Nagara, aku diutus para dewa untuk menguji ketangguhanmu, bukan untuk membunuhmu, Gajah Soga. Sekarang hiduplah dengan pelajaran dari kejadian ini, Sang Narpati. Waduh. Bergendang papapang marudayang neng kali logawa anaruananda sengadu semuda tanpa wujud hanya berupa suara, tetapi inilah jenengan Mbah Munrat Ganyer. Benar kata Jim Juranggrawa, Gajah Soga, kejadian ini menjadi hikmah bagi jeneng sira bahwa seorang kesatria tidak boleh bersikap adigang adigong adiguna. Meskipun jeneng sira belum bisa meraih wahyu kautaman, namun peristiwa ini akan menjadi dirimu menjadi bijaksana dalam menjalani kehidupan, Gel. Waduh, kau sabda maju kapitulun pamecang yang pitulun Batara Raja akan hamba simpan di kedalaman kalbu hamba yang masih berada di laladan hulu Kali Pangkon. Keheningan alam bertaut dengan kesungguhan batin sang tapa. Waktu serasa berhenti,
angin menapak pelan, matahari memejam di balik mega demi menaungi persemadian Resi Purbakayun, Brahmana muda yang tengah memanjatkan puja demi menggapai kesejatian jiwa. Hingga kemudian repepeh datanglah perempuan tua melangkah bertatih-tatih memecah kesunyian hulu Kali Pangkon. Ataskan sesalaan yang tidak kuat lagi hambat aku, sang resi. Hamba seorang bekas pelacur tua yang terusir ke tepi hutan ini tanpa kerabat, tanpa keluarga. Sudah berbulan-bulan tubuh hamba terkena lelah. Sudah berhari-hari tak ada lagi yang bisa hamba lakukan. Tolonglah hamba Gusti. Di atas dunia ini tak ada lagi manusia yang bersedia menolong pendosa seperti hamba. Dengan keluhuran budi dengan Tika sebagai seorang pegawai, dengan Tika lah yang hamba harap menolong hamba. Apa kamu tidak melihat aku sedang melakukan tapa brata, memanjatkan puja dan karsa pada Gusti Sang Akarya Jagat? Semestinya kau tidak boleh mengganggu sematiku, perempuan tua. Aku ada siapa lagi pendosa seperti hamba bisa menolong kecuali pada seorang resi yang berhati asih seperti dengan Tika. Aku akan menolongmu jika aku tidak sedang bersemadi. Tapi saat ini aku sedang menunaikan lagu tapa. Aku tidak bisa. Carilah resi lain yang bersedia menyapa. Aduh sang pegawai, jika dengan Tika menolong orang sengsara seperti kau, lalu apa manfaat dengan Tika menjadi resi, menjalani dharma yang digariskan oleh Gusti Sang Jawa? Maka aku membuat orang lain tiba. Tapi kata-katamu sangat lancang, perempuan tua. Aku seorang resi, tidak perlu kau lancang tentang harta kebajikan. Cukup. Aku tidak sudi menolongmu. Pergi dan pergi dari tempat ini.
ketiwasan yer berkencang papapong warga yang neng pinggir kali beles ana ranggang sing ades. Aduh kudu kukur bagayon yer ora mengkonon sikape Brahmana maring sepada-kadaning kalma sing nemahi kasangsaran. Laku semadi, laku ibadah, pancen wajib tumrap titahe Gusti Allah anggone ngugemi agamane. Nanging apa gunane jeneng sira mempeng anggone ibadah, pranyata sira ora peduli marang wong liya sing agi kaningaya. Faedah apa sira dadi pejabat entor anggone tapa ningen jebule seneng rugeni rakyat aduh yer. Arep ganti menteri ping 100. Oh alah ora urung urusane karo KPK. Oh mangerti anggir panggonan tapa sing satuhu dununge sajadah sing sejanti kowe ning atine rakyat sing agi mlarat kula ning batine kawula sing agi sengsara berkagayun. Waduh, aduh Pikulun, gimana lagi bisa hamba sembunyikan rasa malu atas kesalahan ini, Pikulun? Oh, saya ikhlas, saya legawa tidak mendapatkan Wahyu Kautaman. Oh, tetapi ampunilah kesalahan yang hamba perbuat, Pikulun. Ora apa-apa yer, tidak apa-apa. Entah tidak pedarakan, entah pendeta, sepanjang masih berwujud manusia, tidak akan lepas dari salah. Yang penting sadarilah setiap kesalahan untuk menjadi pelajaran hidup demi kebajikan yang kau semaikan di atas bumi Tuhan Gusti yang Maha Agung. Cukup pejangan jeneng ulun kepada sedaya kingger, jeneng ulun pamit makayangan bergayun. Anggung Nusa Jawa, di antara kedamaian yang disemaikan Gusti Sang Murbengrat, sungguh tidak ada yang seperti lembah di selatan Gunung Agung, ya Gunung Slamet. Suara riak sungai bercengkrama dengan desau dedaunan melantunkan geburitan alam yang hanya bisa dimaknai oleh kemurnian batin para makhluk. Di rumput yang menghampar serupa sajadah, anak manusia bernama Jaka Buara sedang merebah dalam tidurnya yang bersahaja. Lalu terdengarlah suara tanpa wujud serupa guruh mangsa labuh. Prekencong pak pong marut hoyong nang pinggir kali Senayu. Oh bokong rawan capit yuyu. Meskipun hanya suara, ini jeneng ulun yang datang ger Jaka Buara. Cuculun ger, bangkitlah dari sematimu ger. Ini jeneng ulun mbahmu, Mbah Narada yang datang. Oh bangkitlah dari sematimu ger. Cabang bayi. Oke bocah semati apa semaput. Baiklah kalau begitu, tidak bisa dibangunkan dengan suara. Oh, jeneng ulun akan mewujud dalam kamanusan. Ucar-ucar renyong cukup suara kok malah kudu acting nang panggung. Oh, kira Jaka Buara. Angger Agus Nova lah salah.
Ger Jakabuara. Kamu ini tidur apa semadi Ger? Deneng kaya dituru ning kakeyen pas minum wedang Cikata. Oh, apa mereka mau bengi kalah golek tablek kartu remi Ger? Aduh, mohon ampunan jangan jika Pukulun hamba tertidur hingga tidak menyadari kedatangan Pukulun yang narada. Loh. Prinek turu welah dalam. Wong dikon semedi gayuh wahyu kok malah turu ke kepriye bocah siji ta. Nyuwun pangaksami tanpa kepinggan Pukulun. Hamba memang tidak berniat mendapatkan wahyu, sehingga hamba memang tidak sedang bersamadi, tetapi hanya ketiduran oleh belayan angin dan bisikan riak sungai. Tetapi begini, Ger Jakabuana, meskipun jeneng sira tidak menginginkan, akan tetapi berdasarkan sindang pleno di kayangan Jonggring Salaka. Oh, kamulah yang berhak atas wahyu Kautaman. Ala buset, dening si anak dewa sidang pleno mbar. Ben kaya DPR, ben mandat meden-medeni pingin sending ora apa-apa. Aduh, Pukulun, nyuwun pangaksami tanpa wilangan. Sudah hamba katakan sejak awal, hamba tidak bersedia menerima wahyu yang akan Pukulun berikan. Welah dalah, lo kepriye bocah? Wis ra usah kesuwen, Ger Kertayasa, datanglah ke sini sekarang, Ger Kertayasa. Jabarkan pada muridmu apa yang disebut wahyu Kautaman. Anakku ya siswaku Jakabuara, Ger. Bocah bagus, dengarkan kata-kataku dengan telinga batinmu, hingga kau mengerti makna wahyu Kautaman yang digayuh di atas Kali Pangkon. Aduh, Bapak Guru Kertayasa, tidak ananda duga Bapak Guru telah pulang ke Padepokan. Kasinggihan dawuh Bapak Guru. Jakabuara, nama Kali Pangkon berasal dari kata pangku yang berarti menopang di atas paha kaki. Kali Pangkon adalah hari salam di lereng Gunung Agung. Itu artinya kita harus menyadari hidup kita para makhluk sesungguhnya ditopang oleh alam. Sebaliknya, sebagai makhluk yang mendapatkan kebaikan dari alam, kita juga harus bersedia memangku alam, menjaganya tetap lestari, hidup berdampingan, dan tidak boleh merusaknya. Kasinggihan dawuh Bapak Guru. Selanjutnya Jakabuara, kenapa di kesunyian Kali Pangkon bisa kau peroleh wahyu Kautaman? Sebab di atas keheningan dan kemurnian alam itu, orang-orang yang memiliki niatan luhur dipangku oleh keadaan alam. Dalam keheningan Kali Pangkon, Ger, kita bisa mengheningkan cipta dan menyadari kita berasal dan kemana tujuan sejati kita. Seperti air yang mengalir ke hilir, lantas kembali ke hulu. Itulah perlambang sangkan paraning dumadi. Itulah, Ger, Tuhanmu Gusti Allah Sang Jawata Agung. Nuwun inggih Bapak Guru. Oh lah. Wis aja kedawan Kertayasa. Kejane wejangane si dawa pisan. Angger kudu didaftar ngasih rampung. Oh, rak pen
lurah-lurah takon bae karo dalang carot. Dalang sing gemblung sing wis ora tau mayang ning babagan kawruh ilmu. Kawit ilmu nalare wong landang ngasih ilmu batin cara Jawa. Oli carot mandal jembar mamawasane. Kaki ungkarang ger lo karen sandangan batinmu rucaken tali jiwamu ger tampanen wahyu kautamane iki ger Poma di poma ger ajana sing duweni panduga kalamun wahyu kali pangkon kiye minangka klenik utawane gugon tuhun mergaki kabeh babakan dibilang laku batin lan ngurupake gaya panalar Jagabwara kaya mengkono dawe pun bapak minangka gurumu bocah bagus kesinggian dawuh bapak guru kalau itu jejiban dan sanggeman yang harus hamba laksanakan akan saya terima tanggung jawab itu dengan kesungguhan batin dan seluruh daya raga hamba bapak guru. Sedulur kabeh matur nuwun sanget wis nonton Senter Tari Jagabayan bareng Lensa Emas Channel. Semoga terhibur dan tetap tresno karo budayane dhewek. Ojo lali like, share, lan subscribe ya supaya channel ini makin berkembang. Ketemu maneh neng video selanjutnya. Salam budaya.